Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat, bahagia, rezekinya lancar dan penuh berkah ya. Amin. Di video ini aku mau sharing cara aku untuk menghemat belanja bulanan. Sebenarnya berawal dari beberapa teman-teman, ada yang komen gimana caranya bisa menghemat belanja bulanan, bisa sehemat ini. Nah, aku mau coba kasih beberapa tips ke teman-teman semua lewat video ini. Oh ya, tapi aku di sini bukan ahli keuangan ya. Aku cuman pengen share berdasarkan pengalaman aku. Jadi semua ini pure cara aku untuk menghemat belanja bulanan. Dulu itu ketika suami aku habis gajian, biasanya aku langsung belanja bulanan ke minimarket atau ke supermarket untuk membeli banyak makanan atau minuman yang aku kira aku butuhkan untuk sebulan itu. Sampai akhirnya uang untuk belanja mingguan pun terpakai, dan alhasil di tengah bulan itu aku sudah mulai ketar-ketir. Bahkan di akhir bulan pun aku terpaksa untuk memakai uang tabungan, dan ini terus berulang sampai bulan depannya dan bulan depannya lagi. Bahkan terkadang makanan-makanan yang aku beli itu malah sudah mencapai waktu kadaluarsa sebelum aku bisa mengkonsumsi itu semua. Sampai akhirnya pandemi COVID-19 muncul dan semuanya terkena dampak, termasuk suami aku. Suami aku itu diharuskan WFH dan gajinya itu dipotong 30%. Di saat itu memang aku masih harus banyak bersyukur karena alhamdulillah suami aku masih punya pekerjaan. Karena di luaran sana banyak banget orang-orang yang harus kehilangan pekerjaannya akibat pandemi ini. Tapi sebagai manusia, aku juga pertama kali mendapatkan kabar itu, aku tuh sedih, shock gitu. Bagaimana ya saat pandemi kan justru orang sedang butuh biaya lebih, karena kan waktu itu ada indikasi buat lockdown dan harus kayak stok makanan, sedangkan aku juga masih punya anak kecil yang sedang masa pertumbuhan. Dan untuk dana darurat pun waktu itu aku gak punya sama sekali ya teman-teman, karena walaupun setiap bulan aku selalu menyisihkan, tapi di akhir bulan tuh selalu terpakai. Waktu itu aku benar-benar belum mengerti arti pentingnya dana darurat. Itu fungsinya untuk apa, aku benar-benar belum paham. Dan akhirnya aku mencoba untuk memperbaiki anggaran belanja rumah tangga aku, sampai didapat rencana keuangan rumah tangga sebesar 2 juta per bulan. Buat teman-teman yang mau nonton, aku taruh linknya di atas ya. Itu rencana keuangan rumah tangga aku di bulan Juli. Cukup panjang ya teman-teman kisahnya, tapi menurut aku dengan apa yang aku sudah alami sebelumnya, jadi ini merupakan titik balik aku untuk menemukan lagi formula budget belanja bulanan. Nah, jadi tips yang pertama untuk bisa membuat anggaran belanja yang hemat, itu penting banget teman-teman tahu berapa kemampuan teman-teman untuk mengeluarkan biaya belanja bulanan. Dengan kita tahu dan sadar seberapa besar kemampuan kita, insya Allah ini akan membuat kita terhindar dari berhutang. Langkah selanjutnya, setelah teman-teman sudah menentukan budget atau anggaran untuk belanja bulanan, teman-teman bisa membuat daftar-daftar dari barang-barang apa saja yang teman-teman butuhkan untuk 1 bulan ke depan. Jangan lupa ya, di sini teman-teman membuat daftar untuk barang-barang yang teman-teman benar-benar butuhin, bukan hanya sekedar ingin. Jadi teman-teman bisa evaluasi lagi untuk menentukan mana barang-barang yang benar-benar teman-teman butuhkan, bukan hanya sekedar ingin, karena kalau sekedar ingin itu jatuhnya akan jadi lebih konsumtif. Di sini aku kasih contoh buat daftar belanjaan yang biasanya aku beli setiap bulannya. Kalau memang di sini daftar belanjaannya kurang lengkap, memang ini aja yang aku butuhin gitu ya. Atau mungkin ada beberapa yang aku lupa sebutin, tapi biasanya memang ini aja yang aku beli setiap bulan. Kalau untuk makanan, Indomie atau tepung-tepungan, perbumbuan itu biasanya aku lebih masuk ke belanja mingguan, kecuali untuk minyak dan beras itu aku masukin ke belanja bulanan. Karena kalau masuk ke belanja mingguan itu jatuhnya lebih fleksibel gitu. Jadi aku beli apa yang akan aku pakai dalam waktu dekat untuk menghindari yang sebelumnya itu aku belanja stok banyak di awal tapi ternyata malah nggak aku pakai gitu. Begitupun untuk susu dan snack anak itu ada posnya tersendiri, dan aku pun untuk belanja itu nggak stok di awal ya, jadi sesuai sama yang dibutuhin aja gitu. Kalau memang habis baru aku beli.
Langkah selanjutnya, setelah teman-teman sudah mendapatkan daftar belanjaan yang teman-teman butuhkan adalah dengan menyesuaikan daftar kebutuhan tersebut dengan budget yang sudah teman-teman tentukan di awal. Karena biasanya dari daftar-daftar belanjaan yang sudah kita buat tadi, kalau kita jumlahkan biasanya suka melebihi budget yang sudah kita tentukan. Jadi di sini teman-teman bisa cari cara bagaimana agar semua kebutuhan yang sudah teman-teman list tadi itu bisa sesuai dengan budget yang teman-teman sudah tentukan sebelumnya. Misalnya, teman-teman bisa cari tempat belanja yang lebih murah seperti di agen, atau teman-teman juga bisa cari promo-promo di setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Biasanya di minimarket atau supermarket suka mengadakan promo JSM. Atau teman-teman juga bisa merubah pemakaian satu merek. Misalnya teman-teman biasanya memakai satu merek yang lebih mahal, teman-teman bisa cari merek yang lebih murah tapi tetap yang cocok sama teman-teman. Aku contohin di sini seperti sabun mandi, biasanya aku cari yang 450 ml, itu aku cari yang lagi promo bisa dapetin harga 15.000. Untuk shampoo pun begitu, tapi untuk sabun cuci baju dan softener itu aku biasanya beli di agen. Aku beli yang rencengan, biasanya cukup untuk 1 bulan, tapi kalaupun kurang nanti aku bisa belanja lagi. Untuk body care anak dan minyak telon aku biasanya beli di Shopee, aku belanja sekalian yang besar atau yang kecil-kecil tapi dalam jumlah yang agak banyak. Dan itu akan jauh lebih murah ya teman-teman. Belanjanya pun gak setiap bulan ya, tapi kayak lebih ke 2 bulan atau 3 bulan sekali. Jadi kalau ada sisa nanti aku kumpulin buat aku belanjain di bulan depannya. Kalau bulan ini lagi gak aku belanjain. Untuk pembersih-pembersih yang lain yang serbaguna aku biasanya pakai deterjen aja, karena itu kan kayak general ya. Tapi untuk minyak sayur, beras, sabun cuci piring itu aku biasanya belanja di agen. Alhamdulillah mama mertuaku juga baik banget ya teman-teman. Jadi kalau lagi main ke sana pasti banyak banget yang dibawain pas pulangnya. Nah jadi misalnya kalau ada yang aku dapat dari mama mertua di bulan ini dan aku nggak harus belanja lagi, uangnya akan aku simpan buat bulan depannya. Jadi ini semua kalau di total tanpa body care anak aku dan body care tambahan buat aku dan pas suami, alhamdulillah itu totalnya 185.000. Dan ini kalau ada sisanya bisa buat tambahan di bulan depannya disimpan. Kayak misalnya kan minyak telon, sabun anak, sampo anak itu aku belanjanya kayak langsung banyak gitu, 3 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Oh ya, dan aku juga untuk budget belanja bulanan ini juga fleksibel aja ya. Jadi misalnya kalau ada yang kurang dan harus beli lagi, aku tambahin pakai uang belanja mingguan. Jadi saling melengkapi aja antara belanja bulanan dan belanja mingguannya. Ini semua tips-tips dari aku berdasarkan pengalaman aku. Kembali lagi tapi ke kebutuhan teman-teman ya, karena kan masing-masing rumah tangga dan individu itu beda-beda kebutuhannya. Jadi teman-teman mungkin bisa ambil caranya aja dan disesuaikan lagi sama kebutuhan teman-teman. Aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan buat teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video aku dan sudah support aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku dan suka sama videoku yang ini, kalian juga bisa support aku ya dengan cara like, comment, dan subscribe biar aku tambah semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum.